mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Baik teman-teman, mungkin sebelum kita memulai kegiatannya, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Apakah ada yang ingin bisa berdoa? Aku, ya silahkan. Sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai dulu. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik teman-teman, mungkin kita semua di sini sudah pada saling kenal, tapi supaya kegiatannya lebih afdol, lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri lagi. Mungkin nanti bisa dimulai dari Liana. Nanti Liana bisa menyebutkan nama, kelas, dan hobinya. Lalu nanti Liana menunjuk siapa. Jadi yang ditunjuk nanti itu akan mengutarakan nama, kelas, dan hobinya. Silakan mulai. Perkenalkan, nama saya Liana, kelas 12. Hobi saya membaca, dan saya mau menunjuk Una. Perkenalkan, nama saya Una dari kelas 12. Hobi saya menulis. Saya akan menunjuk Nova. Perkenalkan, nama saya Nuryanti dari kelas 12.1. Hobi saya memasak, saya akan menunjuk Nuryanti. Perkenalkan, nama aku Damayanti Bella Putri. Aku kelas 12. Hobi aku memasak. Aku tunjuk Sophie. Perkenalkan, nama saya Sophie. Hobi saya main badminton. Kelas saya itu kelas 12. Saya tunjuk Mia. Perkenalkan, nama saya Mia Ayam Sutisna. Saya dari kelas 12 SPL 1. Hobi saya bermain raket. Baik, udah semua ya. Semoga kalian bisa saling mengenal supaya ketika mengungkapkan permasalahan atau tanggapan tidak sungkan lagi. Baik teman-teman, jadi kegiatan kita hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Apakah sebelumnya ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Baik, karena kalian baru pertama kali mengikuti konseling kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor atau pemimpin kelompok bersama anggota kelompok yang memiliki suatu permasalahan. Jadi dalam kegiatan ini nanti kalian akan saling berbagi pengalaman, pendapat, saran, atau memberikan dukungan satu sama lain terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Baik teman-teman, peran Ibu di sini, Ibu sebagai konselor atau pemimpin kelompok yang dimana akan memandu jalan kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Dan teman-teman di sini berperan sebagai anggota kelompok yang dimana akan berperan aktif untuk memberikan pendapat, pertanyaan, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok juga ada beberapa asas nih yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, kemudian asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, jadi dalam hal ini Ibu harap kalian bisa terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Apakah kalian setuju? Setuju. Kemudian kalian juga dengan sukarela. Jadi kalian datang ke sini itu dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Apakah kalian sukarela? Sukarela. Oke. Lalu kemudian ada asas kenormatifan, di mana selama proses konseling kelompok ini berjalan
ucapkan. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, jika kalian setuju, maka angkat tangan sebelah kanan kalian, lalu kemudian letakkan di dada sebelah kiri. Nah, bisa ibu mulai ya. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, menyimpan, dan merahasiakan data atau keterangan yang diperoleh dari anggota di dalam kelompok ini, yakni data atau keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ikrar janji kerahasiaan kita. Harapannya semoga kalian tidak mengingkari janji yang telah kita utarakan tadi. Selain asas, dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu, yang dimana pada satu sesi konselingnya dibatasi waktu 30 sampai 45 menit, dan mungkin untuk waktunya kita akan sama, yaitu 45 menit. Apakah kalian tidak keberatan? Tidak. Oke, berarti kita sepakat ya untuk waktunya 45 menit. Baik teman-teman, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian sudah merasa nyaman belum di dalam kelompok ini? Sudah. Tapi kayaknya masih ada yang masih kurang fokus, masih ada yang gerak ke sana sini. Nah, ibu punya SPG nih. Mungkin kita bisa melakukan SPG terlebih dahulu ya. Nanti kalau ibu mengucapkan pagi, teman-teman bisa ketuk 1 kali. Ibu mengucapkan siang, teman-teman ketuk 2 kali. Kalau ibu ucapkan sore, teman-teman ketuk 3 kali. Kalau ibu ucapkan malam, jangan ketuk. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, sore, siang, pagi. Dan kita udah pada relax. Udah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, karena kalian sudah siap ke tahap selanjutnya, maka di tahap ini adalah kita akan masuk ke tahap kegiatan inti, yang dimana nanti ibu persilakan kalian untuk mengungkapkan atau menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nanti secara bergantian ya. Oke, bisa dimulai dari siapa? Silakan. Aku, Bu. Ya, silakan. Jadi aku tuh merasa bingung setelah lulus sekolah nih ya, Bu. Mau kuliah di mana, kayak jurusannya tuh aku masih bingung mau milih apa. Berarti kamu bingung tentang jurusan ya, Iya. tapi kamu ingin kuliah. Iya, kayak Oke, selanjutnya siapa? Aku, Bu. Iya. Jadi aku itu bingung, Bu, mau melanjutkan karir kemana gitu kan setelah lulus sekolah. Bingung kayak antara kuliah atau kerja. Iya. Selanjutnya, kalau aku tuh kesulitan dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru gitu, Bu. Kalau aku bingung, bukan aku kembar ya, aku bingung kalau sama keluarga aku disuruh kuliah, tapi kan aku mikirnya kayak biayanya kan kayak double ya, Bu. Jadi aku bingung aja, Bu, apa mau kuliah mengikuti keinginan orang tua atau aku kerja gitu. Tidak kalau kuliah kamu mikir biayanya ya.
kalau aku suka pusing ketika banyak tugas gitu kan. Terus kadang rasanya itu males kalau terlalu banyak tugas tuh buat kerjain. Berarti karena tugas ya masalahnya. Aku sekarang kan udah kelas 12 nih, ya bingung mau melanjutin kuliah atau mau kerja. Oke, baik ya Ibu, ucapkan terima kasih karena kalian sudah berani dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, kira-kira permasalahan mana dulu nih yang lebih penting atau yang kalian juga rasakan yang akan kita selesaikan di pertemuan hari ini? Kayaknya masalah Damayanti. Baik Damayanti, gimana Damayanti, setuju? Setuju. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan Damayanti. Berarti permasalahan teman-teman yang lain kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, baik kalau begitu Damayanti nanti silakan ceritakan secara lebih rinci permasalahan yang sedang kamu hadapi. Lalu kemudian teman-teman yang lain, Ibu harap nanti bisa saling memberikan pendapat atau saran semuanya gitu ya, supaya dinamika kelompoknya juga berjalan. Jadi semuanya aktif gitu, ikut berpartisipasi dalam masalah kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Nanya. Jadi Bu, aku itu jadi bingung dan cemas gitu kan antara mau lanjut sekolah lagi, kuliah lagi, atau aku harus kerja gitu kan. Terus aku juga takut gitu kan jika aku tuh memilih lanjut kuliah, aku takut salah memilih ambil jurusan. Kalau aku salah pilih karir, aku jadi takut gagal hidup aku gitu Bu. Oke, jadi kamu merasa cemas ya dengan karir kamu ke depannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berikan pendapat atau ada yang ingin bertanya terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Damayanti. Oke, Damai, aku mau nanya nih ya. Nih, kamu itu sebetulnya orang tua kamu itu pengennya kamu itu kuliah atau kerja gitu? Orang tua aku boleh misalkan aku mau kuliah mau kerja juga, cuma terserah aku. Cuma akunya bingung gitu kan antara kuliah atau kerja. Oh, berarti kamu tuh harus tahu dulu minat kamu itu apa, di bidang apa. Kalau misalkan kamu sukanya bahasa Inggris, bisa kamu ambil jurusan kuliah bahasa Inggris. Atau yang kesukaan kamu apa? Oh iya. Jadi Damayanti, kamu kalau dari kelas yang belajar itu kamu sukanya dari pembelajaran apa? Aku kalau dari pembelajaran aku suka bahasa Inggris sih. Itu bisa ya? Ya itu. Jadi bisa mengambil kamu bisa ngambil bahasa Inggris sama ngambil bahasa Inggris. Kalau misalkan kamu ingin kerja, nanti kamu pengen kerja apa? Oh iya, aku juga bingung sih kalau dari kerja ya, karena kan kita belum menemukan ya. Kalau untuk kuliah aku kayaknya suka bahasa Inggris, aku mau ngambil jurusan bahasa Inggris. Soalnya kan kalau misalkan kamu nih kan pengennya bahasa Inggris, terus kamu mau kerja. Nah, bahasa Inggris itu lulusan sekolah nggak bisa jadi guru kan dari bahasa Inggris bisa tuh ya. Iya. Nah, kalau misalkan tetehnya mau kuliah nih ya, kuliah bahasa Inggris, nah itu kan prospek kerjanya lebih tinggi daripada itu. Jadi benar ya Damayanti, pendapat dari teman-teman tadi. Mungkin Damayanti bisa kenali dulu nih minat
ketahui dulu minat Damayanti di mana. Oke teman-teman, berarti Damayanti sudah menemukan solusinya ya dari pertemuan hari ini. Nah, baik, mungkin karena waktunya sudah habis dan Damayanti juga sudah menemukan solusinya, kita cukupkan pertemuan hari ini. Namun sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu ingin kalian mengisi lembar evaluasi yang dimana ini untuk evaluasi pertemuan konseling kelompok hari ini. Nanti kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Ibu, silakan keluarkan pulpennya. Silakan diisi. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan kembali ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari hasil proses konseling kelompok hari ini? Aku Bu, Ya, silakan. nah dari hasil konseling kelompok kita pada hari ini, kita bisa kita mendapatkan bahwa kalau misalkan kita memilih karir gitu ya, memilih karir itu kita harus menyesuaikan dengan minat kita. Misalkan kalau misalkan kuliah, kita harus cari informasi dulu minat dan bakat kita dari di mana gitu ya. Terus kalau pekerjaan basic kita kemana gitu, kayak gitu mungkin Bu. Apa ada lagi yang ingin menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Baik, jika tidak ada, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan kesan-kesan dari pertemuan hari ini. Apakah ada? Aku pesan dari aku senang ya hari ini bisa ikut kegiatan konseling kelompok karena bisa menerangi cita dari teman-teman. Ternyata masa itu berbeda-beda gitu ya, Kak. Ada yang dari minatnya, ada yang dari bingung. Aku juga bingung dari itu ya, kayak mau lanjut itu kemana gitu. Oke, terima kasih ya semuanya karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.